Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Asmawiyah Hadir. hadir. Cindy Aulia ada. Daya ada? Izin, Bu. Oh izin. Kenapa katanya izin? Karena kepergian. Mau pergi, Bu. Oh. Desi Mahelda? Sakit, Bu. Oh sakit. Udah berapa lama? Baru sehari, Bu. Dewi Naila Hayati? Ada, Bu. Oh di depan ya Dewi ya. Erna Damayanti? Ada, Bu. Ada. Yang semangat Erna. Farida Tunisa? Hadir, Bu. Nah, ada. Firda Maulina? Ada. Fitri Hasanah? Izin kemana? Kami berpenghasilan, Bu. Oh, ada walimahan. Oke, hari ini kita belajar. Oh, ada yang tertinggal. Oke. Hairiyati. Hari ini pelajaran kita ada yang tahu? Tidak, Bu. Hari ini kita membahas tentang puasa. Ada yang tahu apa itu puasa? Puasa itu menahan lapar, Kak, Bu. Iya, puasa itu menahan lapar. Terus ada yang tahu niat puasa Ramadan? Ibu tunjuk ya kepada Erna. Tolong bacakan niat puasa Ramadan. Betul. Tepuk tangan. Terus ada yang tahu doa berbuka puasa? Yang tahu angkat tangan. Oh, enggak hafal. Ada yang hafal? Udah kelas 7 loh. Masa enggak tahu? Oh iya, ayo Dewi. Baca. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu Ya. rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah hafal. Bagus Dewi. Langsung kita masuk. Pembahasan kita hari ini ada pengertian puasa dan tujuan puasa. Bisa dilihat? Terus ada hukum puasa dan jenis-jenis puasa. Ada lagi manfaat puasa, rukun dan syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, tata cara puasa menurut ajaran Islam. Yang kita bahas pertama ini ada pengertian puasa dan tujuannya. Puasa adalah ibadah menahan diri dari makanan dan minuman dan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti yang disebutkan Dewi tadi. Terus waktu puasa itu dari apa? Dari sebelum tidur matahari. Dari terbit fajar terbenam matahari. Terbenam matahari itu kapan? Waktu maghrib. Bagus. Tujuan puasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa jadi mendekatkan diri kepada Allah? Karena di waktu puasa kita memperbanyak ibadah, terutama di puasa Ramadan. Terus melatih mengendalikan diri dari kesabaran. Kita di sini waktu puasa dilatih untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan kesabaran dan mengendalikan apa lagi?
Nah, terus membersihkan jiwa dan meningkatkan ketakwaan. Ada yang tahu maksudnya? Yang tahu maksudnya itu mensucikan jiwa itu membuat jiwa kita bersih. Jadi kita tuh bukan kita yang dulu tapi menjadi kita yang sekarang. Terus membantu solidaritas sosial melalui empati terhadap orang yang kekurangan. Di mana kita puasa ini membuat kita bersimpati dan bisa merasakan bagaimana orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Selanjutnya, hukum puasa. Hukum puasa yang pertama itu wajib jika itu puasa Ramadan. Puasa apa lagi? Puasa apa lagi? Iya. Terus sunnah apabila itu puasa Senin Kamis. Terus ada lagi puasa apa? Apa lagi? Asyura. Apa lagi? Dan lain-lain. Nanti dicari ya. Terus ada makruh puasa pada hari Jumat atau puasa pada hari tertentu tanpa sebab. Jadi misalnya dia nih puasa hari Selasa, setiap hari Selasa dia puasa. Dan itu tanpa sebab. Mungkinkah itu ada sebab yang negatif atau sebab yang positif? Kita puasa harus ada sebabnya. Mungkin kalau mau puasa hari Selasa, cuma bisanya hari Selasa untuk bayar ganti puasa Ramadan. Boleh, karena ada sebabnya. Setiap hari Selasa kamu libur kerja atau libur sekolah, jadi tidak capek gitu. Terus ada haram apabila puasa pada 2 hari raya sama Yaumut Tasyrik. Ada yang tahu Yaumut Tasyrik itu apa? Tidak tahu, nanti dicari ya. Apa Erna? Setelah Idul Adha. Ya, terus? 11, 12, 13. Bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya ya, ada manfaat puasa. Di sini manfaat puasa itu dibagi menjadi 2, manfaat individu atau per orang untuk orangnya sendiri dan manfaat sosial bagi orang-orang di sekitar. Manfaat untuk individu itu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Masih ingat kan? Gimana Firda yang Ibu jelaskan tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Betul, tepuk tangan buat Firda. Kemudian menyehatkan tubuh dan melatih pengendalian diri. Jadi puasa itu membuat kita sehat. Ada yang tahu bahwasanya puasa adalah obat. Pernah terjadi orang itu memiliki penyakit namun dia hanya mengamalkan puasa. Dan subhanallahnya dia sembuh karena orang yang mau operasi biasanya itu melakukan puasa dulu baru bisa dioperasi. Gitu. Jadi puasa itu termasuk menyehatkan tubuh. Terus melatih pengendalian diri itu kemana dari puasa? Yang kita tahu puasa itu harus bisa menahan amarah, menahan nafsu, entah itu nafsu makan atau nafsu lainnya. Terus mengurangi stres dan meningkatkan kesabaran. Kalau kalian mungkin stres, banyak pikiran, banyak tugas, kalian bisa mengamalkan puasa. Karena di puasa kita bisa mendapatkan ketenangan. Terus manfaat untuk sosial, menumbuhkan empati dan solidaritas terhadap sesama seperti tadi. Supaya kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mampu dan merasakan kelaparan. Terus ada mempererat kesabaran dan mulai bermuka puasa dan ibadah jemaah. Maksudnya ini memperkuat kebersamaan gitu. Maaf ya, itu salah. Mempererat kebersamaan melalui berbuka puasa dan
ibadah jamaah. Yang mana setiap puasa, apalagi Ramadan yang kita tahu itu ada apa? Puasa bersama, Bu. Bukan puasa bersama, Dewi. Ada apa? Bukan buka bersama, ada apa? Tarawih itu. Terus yang ketiga, ada meningkatkan kepedulian sosial seperti bersedekah. Yang mana biasanya kalau orang puasa itu ada namanya bagi-bagi takjil, ada bagi-bagi buat sahur. Yang mana ada orang kalau bahasa kita di sini membukakan ya. Nah, itu. Terus selanjutnya ada rukun dan syarat sah puasa. Rukun puasa yang pertama ada niat. Yang kedua ada menahan diri. Terus ada syarat sah puasa. Yang pertama apa? Beragama Islam. Terus kalau misalnya anak TK beragama Islam, apakah itu harus berpuasa? Tidak. Kenapa Dewi jadi tidak? Karena itu ada di syarat yang ketiga, Kebok. Ya. Balik ya, soalnya ini TK itu baru balik, Kebok. Bagus, Dewi pintar banget. Terus ada berakal sehat. Ada yang tahu berakal sehat nih gimana? Tidak? Tidak gila. Terus kalau misalnya orang stres itu apa? Masuk akal sehat nggak? Terus ada sudah balik, seperti tadi orang yang sudah balik. Kemudian suci dari haid dan nifas. Terus mengetahui waktu pelaksanaan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Terus yang kedua? Dengan sengaja. Yang ketiga? Hubungan suami istri. Yang keempat? Keluar mandi dengan sengaja. Yang kelima? Haid atau nifas. Yang keenam? Keluar dari Islam. Yang ketujuh? Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Ada yang bisa memberikan contoh? Tidak ada, nanti dicari ya. Kemudian tata cara puasa menurut Islam. Yang pertama, niat. Yang kedua, makan sahur. Yang ketiga, menahan diri. Yang keempat, melaksanakan ibadah tambahan seperti iya. Kemudian berbuka puasa. Dan terakhir seperti tarawih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Apa? Boleh apabila itu sudah di malam hari. Saat siang hari tidak boleh karena itu dapat membatalkan puasa. Oke, tugasnya kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti kalian mencari, tiap kelompok membuat tugas dan menjelaskan apa itu pengertian puasa, tujuan puasa, hukum-hukum puasa dan jenis-jenis puasa, manfaat puasa, rukun dan syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, tata cara puasa menurut ajaran Islam. Mungkin itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.